datang kembali di Mas Eri Channel. Kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang guru inspirator, guru penggerak yang sebenarnya juga menjadi mentor saya di sekolah. Gimana kabarnya Bu Deni? Alhamdulillah sehat Pak Eri. Tapi kok kelihatan lesu ya? Karena tadi loh kalimat pembukanya Pak Eri dia membuat saya, waduh ini bohong sekali. Oke Bu Deni, guru penggerak juga. Dan sebenarnya kita sama-sama guru penggerak, tapi bukan berarti kita ya kita mencoba untuk objektif dan realistis terhadap apa yang sudah kita pelajari. Dan kita ingin menggali sih sebenarnya perasaannya Bu Deni itu bagaimana ketika mengikuti guru penggerak itu seperti apa? Ini cerita dari awal saja dulu ya. Oh, cerita dari awal. Jadi waktu sebenarnya jujur saya daftar guru penggerak ini sebenarnya bukan apa ya, kemauan pribadi secara sepenuhnya bukan kemauan pribadi begitu Pak, tapi ikut-ikut teman saja. Karena kan teman-teman mendaftar. Kok maksud aku gak mendaftar? Akhirnya saya ikut mendaftar. Jangan ikut saya. Iya, salah satunya. Ikut-ikut teman. Ikut-ikut teman. Posisi pada waktu itu kalau nggak salah masih Putih melahirkan. Kalau waktu pendaftaran mengisi esai itu masih hamil. Masih hamil? Ya. Waktu interview baru? Waktu interview itu waktu cutinya. Waktu cutinya? Ya. Oke. Terus ketika tahu diterima? Iya. Ketika tahu diterima kaget. Karena ini kan yang kedua Pak ya. Saya tapi kok yang kedua. Kami kedua. Jadi dulu yang angkatan 6 itu sudah sempat mendaftar tapi gagal, tidak diterima. Akhirnya kita sebenarnya angkatan 8 ya, tesnya itu angkatan 8, tapi pendidikannya itu di angkatan 9. Ini akhirnya keterima. Pertama melihat itu pengumuman ya kaget pasti, karena saya dari awal itu tidak begitu berniat itu tadi. Saya coaching klinik sebelum itu juga tidak mengikuti. Sebelum mengajar, tes mengajar itu ya itu kan sebenarnya ada coaching kliniknya, itu saya juga nggak mengikuti. Terus saya juga waktu wawancara, jawaban saya itu ya wis jujur apa yang saya rasakan, apa yang terjadi begitu saja. Jadi, terus saya juga tidak berharap banyak akan diterima. Pada waktu diterima kaget, ya kaget sih karena waktu itu saya mikirnya, waduh bisa apa enggak ya ini nanti kayak PPG itu saya mikirnya, terus apalagi saya punya bayi. Jadi ya cukup dilematis. Oke, ini sebenarnya menarik ini. Pertama, jujur itu berarti interviewernya yang bagian interview itu berarti saya akui memang hebat. Karena jawaban jujur apa adanya dan yang terpilih memang orang yang jujur. Itu sesuai memang. Yang kedua, dalam posisi memiliki bayi dan mengikuti guru penggerak, itu bagaimana membagi waktunya Bu Den? Apakah guru penggerak itu tugasnya seberat yang sebelum kita bayangkan, seperti yang dicontohkan oleh teman-teman sebelumnya, atau gimana sih sebenarnya? Iya, akhirnya setelah mengikuti pendidikan, ternyata Pak Eri sendiri mungkin sudah merasakan ya, ternyata kan tidak seberat yang kita bayangkan sebelumnya. Alhamdulillah, awal-awal memang butuh penyesuaian ya, tapi seiring masuk di mungkin sudah berapa ya, mungkin 2 topik atau apa itu sudah mulai menyesuaikan diri, dan alhamdulillah terkerjakan tepat waktu juga. Bayinya masih aman? Bayinya aman, alhamdulillah. Aman sekali. Bayinya aman. Oke Bu Den, setelah kita hampir 65% pengerjaan modul, kita mendapatkan banyak ya sesuatu yang mungkin refresh dan ada hal yang baru juga tentunya. Kira-kira program guru penggerak ini itu penting dan perlu dilanjutkan enggak sih? Kalau menurut saya penting sih. Karena apa ya Pak? Sebenarnya gini, kalau menurut saya kata guru penggerak itu kan berat ya. Artinya kan penggerak itu, waduh nanti harus bisa sembarang kalir gitu loh. Penggerak itu berarti harus mampu menggerakkan begitu. Nah itu cukup menjadi beban juga sebenarnya. Beban secara beban secara pribadi, saya secara moral. Iya,
guru penggerak berarti harus jadi guru yang hebat segalanya gitu. Penilaiannya kalau tadi barusan saya levelnya harus 4. Iya, PKD-nya minimal enggak seperti itu. Itu kalau dari namanya. Kemudian kalau dari pendidikannya atau materi-materi yang disampaikan sebenarnya penting juga, dan menurut saya itu sebenarnya tidak hanya harus diberikan pada guru penggerak saja, atau mungkin ini guru penggerak sebagai motornya begitu yang maksudnya pemerintah mungkin seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya materi-materi yang didapat yang ada di guru penggerak itu bisa dikatakan wajib sih dikasih ke guru-guru. Bapak Ibu guru. Mungkin dulu waktu kita kuliah sudah ada ya sebagian seperti filosofi Ki Hajar Dewantoro atau apa gitu. Tapi kan kadang lupa ya. Kadang lupa dan beda Pak R. Ketika kita masih mahasiswa dan setelah menjadi guru kita terjun sebagai guru, ternyata kan ya beda gitu loh. Maksudnya gimana ya? Ya beda aja pokoknya. Karena kita sudah mengalami. Karena kita sudah mengalami, kemudian dikaitkan dengan ternyata ini ya gitu kan ya. Dikaitkan dengan teori yang sebelumnya. Iya. Jadi gitu sih. Apa itu tadi intinya? Jadi intinya nanti biarkan teman-teman saja yang menyimpulkan. Kita hanya berbagi saja bagaimana pengalaman. Dan yang kedua belum kejawab, Den. Apakah perlu dilanjutkan program guru penggerak ini? Bagaimana ya? Perlu atau tidak? Bisa jadi perlu. Bisa jadi tidak. Oke. Yang saya tanya kenapa tidak diperlukan? Tidak diperlukan. Kalau menurut saya gini Pak, perlunya itu ya itu tadi seharusnya bukan dengan embel-embel nanti ini sebagai prasyarat jadi kepala sekolah atau jadi pengawas. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Jadi memang ya program guru penggerak ya sudah untuk semua guru yang ingin upgrade betul. Ini bukan untuk mencari kekuasaan dalam sekolah. Ya, karena itu saya sepakat. Ya, insya Allah kan itu juga yang kita niatkan. Jadi bukan untuk itu tadi. Betul, memang saya jujur sebagai mentor karena niat awalnya saya ingin belajar lah. Ini yang menjadi mentor saya. Saya anggap mentor seperti itu. Karena sendiri sebenarnya bingung gitu mau apa yang jadi. Iya. Oke, kalau tidak perlu dilanjutkannya belum kejawab tadi apa gitu? Kalau tidak perlu dilanjutkannya ya itu tadi Pak. Kalau ini tuh dianggap nanti dianggap guru penggerak itu nanti akhirnya guru yang hebat, guru yang akhirnya kan ini layak jadi kepala sekolah, layak jadi pengawas. Sebenarnya kan enggak, maksudnya kan itu kan ya itu hak semua guru. Betul. Semua guru untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan di program ini. Jadi secara konten itu sebenarnya sangat penting dan perlu dilanjutkan. Iya. Tapi secara embel-embel ini harus dihilangkan bahwa guru penggerak itu saya kira ketika dikasih jabatan pemimpin kepala sekolah maupun pengawas belum tentu bisa menjalankan, barangkali seperti itu ya. Betul. Karena teman-teman yang bukan di guru penggerak saya kira juga sangat banyak sekali dan bagus gitu. Dan perlu memang kalau saya memang kalau jabatan-jabatan seperti itu perlu dilelang jabatan. Ini menarik dan pengalaman-pengalaman di luar sekolah kan juga berpengaruh. Iya, benar sekali. Oke. Terakhir Bu Deni. Iya. Terakhir. Pesan untuk calon-calon guru penggerak maupun guru penggerak yang sudah calon guru yang sudah menjadi guru penggerak maksudnya. Calon maupun yang sudah menjadi guru penggerak. Untuk Bapak Ibu calon maupun yang sudah menjadi guru penggerak ya apa yang sudah kita dapatkan dari program guru penggerak itu ya jangan sampai itu 6 bulan atau mungkin yang dulu itu 9 bulan ya. 9 bulan. Itu jangan dijadikan hal yang sia-sia gitu kan ya. Ya sebisa mungkin itu kita praktekkan dalam dalam kegiatan nyata kita di sekolah. Meskipun sekarang kita sudah tidak memburu centang lagi, tidak memburu, iya, tapi itu tetap harus kita amalkan di sekolah. Aja sih Pak R. Oke, terima kasih Bu Deni sudah berkenan untuk ngobrol sebentar di podcast yang viewersnya sama subscribe-nya ini nggak terlalu banyak jauh hari ini. Cuman satu saja orang mendengarkan dan
apa ya, bisa melakukan apa yang sudah kita lakukan ini kayaknya sangat berharga daripada ribuan orang yang menonton tapi hanya menghujat. Saya kira itu saja. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Yang